Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian. Dengan saya Fitra Ramadan. Saya Delia Putri Ramadhani. Dengan saya Alih Bajul Hibrizi Islam. Baik, kami akan langsung mulai ke materinya. Pada bagian pertama itu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, peneliti perlu menyampaikan latar belakang dan urgensi penelitian yang akan dilakukan. Dalam bagian ini, peneliti harus mampu menjelaskan konteks besar yang melatar belakangi topik penelitian, serta menunjukkan mengapa penelitian tersebut penting dan perlu dilakukan. Peneliti juga dapat memaparkan fenomena-fenomena atau isu-isu terkait yang menjadi dasar argumentasi untuk melakukan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Baik, selanjutnya adalah definisi genre dalam proposal penelitian. Genre dalam konteks proposal penelitian mengacu pada jenis atau kategori teks yang memiliki karakteristik struktural dan linguistik tertentu. Proposal penelitian terdiri dari beberapa bagian utama, dan setiap bagian tersebut memiliki genre yang spesifik. Pemahaman tentang genre dalam proposal penelitian sangat penting karena setiap genre memiliki tujuan struktural dan gaya bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, genre latar belakang terfokus pada pemaparan konteks, isu, dan masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Genre tinjau pusaka berisi ringkasan dan analisis kritis dan literatur terikat. Genre metodologi menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Genre hasil dan pembahasan memaparkan temuan penelitian dan interpretasinya. Genre simpulan dan saran merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian Selanjutnya ada tahapan proposal penelitian. Dalam proses penyusunan proposal penelitian terdapat beberapa tahapan utama yang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini memegang peranan penting dalam memastikan proposal penelitian yang dibuat memenuhi segala aspek yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pihak terkait. Setiap tahapan memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan dan teknik penulisan yang sesuai. Secara umum, tahapan proposal penelitian terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Masing-masing tahapan memiliki fungsi dan karakteristik genre yang khas untuk mendukung tercapainya tujuan proposal tersebut. Pemahaman mendalam terhadap genre pada setiap tahapan akan membantu peneliti dalam menyusun proposal yang koheren, terstruktur, dan meyakinkan. Hubungan genre pada tahap latar belakang. Tahap latar belakang dalam proposal penelitian merupakan bagian penting untuk menyampaikan konteks dan alasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Genre yang sesuai untuk tahap ini adalah deskriptif, di mana penulis memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, permasalahan yang dihadapi, serta alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Dengan menggunakan genre deskriptif, penulis dapat menyampaikan informasi faktual dan rinci terkait fenomena yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, narasi juga dapat digunakan untuk menceritakan latar belakang penelitian secara lebih menarik dan persuasif. Penulis dapat menghubungkan fenomena yang dikaji dengan pengalaman, observasi, atau peristiwa-peristiwa terkait yang dapat membantu pembaca memahami konteks penelitian. Penggunaan gaya bahasa yang lebih literer dapat membuat latar belakang penelitian lebih ekspresif dan menarik minat pembaca. Penggunaan argumentasi juga seringkali ditemukan dalam tahap latar belakang, khususnya untuk memperkuat alasan dan justifikasi mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Penulis dapat menyampaikan penulis dapat menyajikan bukti-bukti, data, atau teori yang mendukung pentingnya topik yang akan diteliti dan mengapa penelitian ini perlu dilaksanakan. Hubungan genre pada tahap tinjau pusaka. Pada tahap tinjau pusaka dalam proposal penelitian, genre yang dominan digunakan adalah genre akademik. Dalam bagian ini, penulis proposal diharapkan dapat menyajikan gambaran komprehensif tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Penggunaan genre akademik pada bagian ini bertujuan untuk memperlihatkan penguasaan penulis terhadap literatur dan isu-isu yang relevan dengan fokus penelitian. Beberapa fitur genre akademik yang menonjol pada bagian tinjau pusaka meliputi penggunaan bahasa formal, referensi yang memadai, dan dari sumber-sumber ilmiah berreputasi.
serta struktur penulisan yang sistematis. Penulis juga harus mampu sintesis dan mengkritis temuan penelitian terdahulu untuk memperlihatkan originalitas dan kontribusi potensial dari penelitian yang diusulkan. Selain itu, penulisan tinjau pusaka yang baik juga harus dapat mengidentifikasikan kesenjangan penelitian yang menjadi dasar bagi proposal penelitian yang diajukan. Dalam menyusun tinjauan pusaka, penulis juga dapat memanfaatkan berbagai jenis sumber pusaka seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, dan sumber-sumber daring lainnya. Pemilihan sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya akan semakin memperkuat argumen dan justifikasi yang disajikan dalam proposal. Selanjutnya, hubungan genre pada tahap metodologi. Tahap metodologi dalam proposal penelitian memiliki hubungan yang erat dengan genre yang digunakan. Pada bagian ini, penelitian perlu menjelaskan secara rinci rancangan penelitian yang akan dilakukan, termasuk metode pengumpulan data, teknik analisis, dan pendekatan yang digunakan. Genre yang umum digunakan pada tahap ini adalah deskriptif, eksplanatif, di mana penelitian berusaha memaparkan dengan jelas proses penelitian yang akan dilakukan. Pemilihan genre yang tepat pada tahap metodologi sangat penting untuk meyakinkan pembaca bahwa rancangan penelitian yang diusulkan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya harus dijelaskan dengan baik, disertai dengan alasan pemilihan metode tersebut. Selain itu, penelitian juga perlu memaparkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau studi dokumentasi, serta bagaimana data akan dianalisis. Hubungan genre pada tahap hasil dan pembahasan. Pada tahap hasil dan pembahasan, genre yang umum digunakan dalam proposal penelitian adalah genre eksposisi. Genre eksposisi digunakan untuk menyajikan temuan-temuan penelitian secara objektif dan ilmiah. Dalam bagian ini, penulis harus mampu menjelaskan hasil penelitian dengan jelas, rinci, dan didukung dengan data yang valid serta analisis yang komprehensif. Genre eksposisi pada tahap hasil dan pembahasan memungkinkan penulis untuk memaparkan analisis statistik, grafik, tabel, atau temuan lainnya yang diperoleh dari penelitian. Selain itu, penulis juga harus mampu menghubungkan hasil penelitian dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang telah dibahas pada bagian tinjauan pustaka. Hal ini penting untuk menunjukkan kontribusi penelitian yang dilakukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Hubungan genre pada tahap simpulan dan saran. Pada tahap simpulan dan saran dalam proposal penelitian, genre yang digunakan merupakan bagian penting untuk menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan serta memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Genre pada tahap ini umumnya berbentuk deskriptif dan persuasif. Bagian kesimpulan harus menyampaikan secara ringkas dan jelas mengenai temuan-temuan utama dari penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan menunjukkan kontribusi penelitian tersebut. Sementara pada bagian saran, penulis harus mampu meyakinkan pembaca tentang pentingnya penelitian lanjut yang dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman dan menjawab pertanyaan yang belum terjawab dalam penelitian ini. Pemilihan diksi dan struktur kalimat yang tepat sangat penting pada tahap kesimpulan dan saran. Penulis harus mampu menyampaikan kesimpulan yang menyeluruh serta saran yang realistis dan bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti lainnya. Pengguna bahasa yang formal dan akademis yang juga menjadi ciri khas genre pada bagian ini. Dengan demikian, simpulan dan saran yang disajikan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang hasil penelitian dan membuka peluang untuk penelitian selanjutnya. Implikasi analisis genre dalam proposal penelitian. Analisis genre pada proposal penelitian memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan konvensi genre-genre yang digunakan dalam proposal dapat membantu peneliti menyusun proposal yang lebih efektif dan sesuai dengan harapan penilai. Dengan mengetahui elemen-elemen kunci dari setiap genre, peneliti dapat menempatkannya secara strategis untuk memperkuat argumen dan meningkatkan peluang proposal diterima. Kedua, analisis genre dapat membantu peneliti memahami bagaimana genre-genre tersebut saling terkait dan bagaimana mereka digunakan dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, hubungan antara latar belakang, tinjauan pustaka, dan metodologi dalam proposal dapat dianalisis untuk melihat bagaimana elemen-elemen ini sangat mendukung dan membangun narasi yang koheren.
Ketiga, wawasan dari analisis genre dapat digunakan untuk mengembangkan strategi penulisan yang lebih efektif. Penulis dapat belajar dari contoh-contoh proposal yang baik, mengidentifikasi pola dan teknik penulisan yang berhasil, serta mengadaptasikannya ke dalam proposal mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan daya persuasi proposal secara keseluruhan. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari semua analisis kami. Kesimpulannya adalah dapat disintetiskan bahwa analisis genre dalam proposal penelitian memiliki peran penting dalam menstrukturkan dan menyampaikan gagasan secara kohesif dan efektif. Setiap tahapan proposal mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, serta hasil dan pembahasan memiliki karakteristik genre yang khas dan saling terkait. Pemahaman yang mendalam terhadap genre pada setiap bagian proposal akan membantu peneliti untuk mengorganisasikan informasi dengan baik, memperjelas tujuan penelitian, serta meyakinkan pembaca. Lebih lanjut, analisis genre dalam proposal penelitian juga dapat memberikan implikasi praktis bagi para peneliti, yaitu meningkatkan kemampuan menulis ilmiah, menghasilkan proposal yang lebih terstruktur dan koheren, serta meningkatkan peluang proposal untuk diterima. Dengan demikian, analisis genre merupakan salah satu pendekatan yang penting untuk dikuasai oleh para peneliti guna menghasilkan proposal penelitian yang berkualitas dan komprehensif. Sekian analisis dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.